Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Oke anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, yaitu dengan tema sholat kewajibanku. Oke anak-anak, kita semua buka pada halaman yang ke-55. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah sholat adalah ibadah kepada Allah. Yang kedua, hikmah ibadah kepada Allah. Yang ketiga, sholat berjamaah. Dan yang keempat adalah tata cara sholat berjamaah. Oke anak-anak, yang pertama adalah sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, sholat itu artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah atau syarak adalah sholat artinya ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan tertentu dan perkataan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh syarak. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa? Ayo, siapa yang tahu? Syahadat, ya betul. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan karena hukumnya wajib. Sebagaimana tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini sesuai dengan firman Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya. Oke anak-anak, coba lihat pada gambar berikut ini. Anak sedang sujud, yaitu sedang melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat fardu adalah sholat yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Karena apa? Sholat hukumnya wajib. Sholat fardu sehari semalam ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bisa dilakukan ya. Yang kedua adalah hikmah ibadah sholat. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa melatih ketaatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, bisa melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Yang keempat adalah menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, melatih diri untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Dan yang keenam adalah sholat ibadah bisa menjaga kebersamaan, apalagi sholat berjamaah. Yang selanjutnya anak kita membahas tentang sholat berjamaah. Sholat fardu 5 waktu dapat kita lakukan secara berjamaah ataupun sendiri, baik dilaksanakan di masjid, di musola maupun di rumah. Akan tetapi sholat wajib 5 waktu lebih baik dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa anak-anak kok lebih baik berjamaah? Ayo, siapa yang tahu alasannya? Nah, ini dia alasannya. Orang yang wajib melakukan sholat wajib secara berjamaah, maka Allah akan memberi keutamaan atau memberikan pahala
sebanyak 27 derajat atau 27 kali lipat. Sedangkan kalau kita sholat sendiri hanya mendapatkan satu derajat. Selanjutnya anak-anak adalah tentang tata cara sholat. Tata cara sholat kita harus sesuai dengan syariat atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, atau aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Coba yuk kita belajar gerakan sholat. Kita bisa lihat gambarnya bersama-sama. Sholat yang pertama adalah, atau rukun sholat yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya kaki agak meranggang kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Gerakannya yaitu mengangkat kedua tangan setinggi bahu, telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lain, dan ibu jari berada di bawah daun telinga, sambil mengangkat takbir, membaca takbir, yaitu Allahu Akbar. Ya. Kemudian anak selanjutnya belajar gerakan selanjutnya yuk, yaitu apa? Yaitu bersedekap. Bagaimana caranya? Tangan dilipat di atas pusar, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran yang telah dihafalkan, seperti contoh pada surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah bersedekap kita melaksanakan ruku. Ya, caranya bagaimana anak? Yaitu dengan membukakan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut. Siku-siku sambil membaca doa ruku. Siapa yang hafal doanya ruku? Yaitu ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian setelah rukuk kita adalah iktidal, yaitu dengan cara bangkit dari rukuk dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmi' dan iktidal, yaitu doanya adalah Rabbana walakal hamdu atau sami'allahu liman hamidah. Kemudian anak yang selanjutnya adalah gerakan sujud. Caranya yaitu menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak dan tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Berkaitan dengan sujud, ada gerakan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Ya, anak-anak harus diperhatikan ya bagaimana cara sujud yang benar. Apa yang harus ditempelkan ke lantai dan apa yang harus dibungkukkan ke lantai biar sempurna sujudnya. Ya. Setelah sujud kita akan duduk di antara dua sujud, atau namanya biasa disebut dengan duduk iftiros. Caranya bagaimana? Yaitu duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai, sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Siapa yang hafal? Ayo. Rabbi li warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wafu'ani. Kemudian anak-anak duduk tasyahud awal. Gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftiros. Duduk antara dua sujud, membaca lafaz tasyahud awal dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tasyahud awal. Kemudian
duduk tasyahud akhir atau dia biasa disebut dengan adalah duduk tawaruk. Caranya, duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari-jari kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, anak. Selanjutnya yang gerakan yang terakhir adalah salam. Caranya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, begitulah cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya anak-anak, mari kita bernyanyi bersama tentang sholat kewajibanku dengan pakai nada lagu Kukuruyuyuk. Nadanya bagaimana? Ayo kita mulai. Ayo kita sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa yang tak sholat, rugilah di akhirat. Lanjut. Ayo kita sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Alhamdulillah bisa dihafalkan dan dibaca bersama-sama. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran yaitu tentang selanjutnya adalah ini anak-anak kita bisa ada beberapa gambar tentang masalah sholat ya. Anak-anak jangan lupa ya, sholat adalah hukumnya wajib, bisa dilakukan di masjid ataupun di rumah secara berjamaah. Tapi lebih baik berjamaah karena akan mendapatkan pahala 27 derajat. Oke anak-anak, setelah belajar kita tutup dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, kurang lebihnya dari Pak Guru minta maaf, dan akhirnya kita tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.